Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Hidayah dengan nomor NIM 211055447 dari Prodi Ilmu Komunikasi B. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai social penetration theory atau dapat kita sebut dengan teori penetrasi sosial. Nah, teori penetrasi sosial adalah teori komunikasi yang terkait dengan proses pembentukan relasi atau hubungan ketika individu beranjak dari komunikasi yang superficial ke komunikasi yang lebih intim. Nah, maksud dari kata intim di sini yaitu tidak hanya mengacu kepada intim secara fisik, namun juga secara emosional dan intelektual. Proses penetrasi sosial ini membutuhkan interaksi atau perilaku verbal, non-verbal, dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan sekitar atau konteks. Nah, dalam teori ini terdapat analogi yang digunakan untuk menggambarkan proses dari dekatnya suatu hubungan. Nah, contohnya seperti gambar di atas. Analogi tersebut menjelaskan bahwa lapisan-lapisan bawang ini diumpamakan sebagai representasi dari personality atau kepribadian seorang individu. Dengan layer atau lapisan terluar merupakan citra publik atau image dari individu tersebut. Nah, citra publik tersebut merupakan hal yang paling bisa dilihat oleh orang lain dan hal yang paling bisa langsung dibentuk persepsinya dari orang lain sebelum mengetahui lebih dalam terkait individu tersebut. Selanjutnya, contoh dari teori penetrasi sosial. Contohnya yaitu saat pertama kali kita sewa kos dan mendapatkan teman baru. Dari situ, kita pasti akan memulai suatu hubungan baru dalam pertemanan. Di dalam pertemanan ini, tentunya kita akan mencari tahu tentang kepribadian dan karakteristik dari teman kita. Setelah kita mulai mencari tahu dan kita mulai merasa nyaman dengan karakteristik dan kepribadian yang dimiliki oleh teman kita, maka kita akan lebih mudah terbuka dan saling berbagi cerita antara satu sama lain. Nah, dari situ dapat kita simpulkan ketika mengawali suatu hubungan, tentunya kalian akan berusaha mengupas lapisan demi lapisan dari kepribadian atau karakteristik individu yang sedang berusaha kalian kenal. Untuk bisa mengupas dan membuka lapisan tersebut, perlu adanya komunikasi dan upaya tertentu yang efektif sehingga dapat membuat individu lebih terbuka dan merasa nyaman untuk membagikan hal yang ingin saling dibagikan, seperti bercerita. Oh ya, perlu kalian tahu bahwa teori penetrasi sosial masih memiliki kaitannya dengan konsep resiprositas. Nah, resiprositas sendiri memiliki arti pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok. Konsep tersebut menggambarkan bahwa ketika seorang membuka bagian dirinya ke individu yang lain, individu tersebut akan mengikuti dan melakukan hal yang sama. Hal tersebut merupakan hal yang signifikan dalam proses pengembangan suatu hubungan. Contohnya, dari contoh sebelumnya tadi, dalam konsep resiprositas, semakin lama semakin jauh juga kita akan mengenal karakteristik dan kepribadian teman kos kita. Nah, karena seringnya kita dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan teman kos kita, maka lambat laun pasti akan ada kesamaan dalam karakteristik yang dimiliki oleh keduanya. Tadi penjelasan singkat mengenai social penetration theory. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.